Kisah inspiratif Islam. Hai, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi beberapa kisah inspirasi Islam yang insya Allah akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, like, subscribe, dan komen ya guys, agar channel ini semakin berkembang. Berdagang dengan Allah. Seorang pria agak sedikit tua menggunakan baju lusuh masuk ke dalam sebuah toko yang mewah dan megah. Dari bajunya tampak kelihatan kalau pria tua itu seorang fakir. Para pengunjung toko memandang rendah dengan pandangan aneh terhadap pria tua tersebut, tetapi tidak dengan pemilik toko, seorang pebisnis yang masih remaja dan sudah matang. Pemilik toko tersebut sangat ramah. Dia mendatangi pria tua itu dan menanyakan perihal apa yang pria tua itu cari. Ternyata pria tua itu mencari selimut untuk dia dan anak-anaknya, tetapi dia hanya membawa uang seadanya. Pria tua tersebut meminta selimut yang tidak terlalu bagus, hanya untuk melindungi anak-anaknya dari kedinginan. Akan tetapi pemilik toko memberikannya sebuah selimut yang sangat bagus dan harganya sangat mahal. Namun pemilik toko menyebutkan bahwa harga selimut itu sangat murah dan pas dengan uang yang dibawa pria tua itu. Lalu kemudian pria tua itu pulang dengan keadaan yang sangat gembira. Sontak para pengunjung toko yang mengetahui harga sebenarnya selimut itu merasa heran dan bertanya, "Kemarin kau jual selimut itu padaku dengan harga yang sangat mahal. Hari ini kau jual selimut itu dengan harga yang sangat murah?" tanya salah seorang pengunjung toko. Pemilik toko menjawab, "Memang harga selimut itu sangat mahal. Kemarin aku menjualnya padamu dengan harga yang pas. Hari ini aku menjualnya dengan harga yang sangat murah, karena kemarin aku berdagang dengan manusia, sedangkan hari ini aku berdagang dengan Allah." Pemuda remaja pemilik toko itu sengaja tidak memberikan selimut itu secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menjaga harga diri pria tua tersebut, agar dia seolah tidak sedang menerima sedekah, sehingga dia merasa malu. Pemuda remaja pemilik toko itu berharap agar pria tua itu dan anak-anaknya terhindar dari cuaca dingin yang sebentar lagi datang, dan dia pun berharap Allah akan menghindarkan dia dan keluarganya dari panasnya siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita umatnya, sedekah bisa menolak bala atau mara bahaya dan menjadikan umur panjang. Bertetangga ala Rasulullah. Pada suatu hari, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menghidangkan makanan kesukaan Rasulullah, yaitu paha domba, Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, sudahkah engkau berikan kepada Abu Hurairah tetangga kita?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Sudah ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana dengan Ummu Aiman?" Sayyidah Aisyah kembali menjawab, "Sudah ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi tentang tetangga-tetangganya yang lain, apakah sudah diberikan masakan tersebut, sehingga Sayyidah Aisyah merasa penat menjawab pertanyaan-pertanyaan Rasulullah tersebut. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, "Semua sudah habis aku berikan ya Rasulullah. Yang tersisa
hanya yang tersedia di depan kita saat ini. Rasulullah tersenyum dan dengan lembut beliau menjawab, "Engkau salah Aisyah, yang habis adalah apa yang kita makan ini, yang kekal adalah apa yang kita sedekahkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari akhirat manusia akan berkata, inilah harta bendaku, padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali 3 hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang ia sedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya. Diam yang penuh hikmah. Suatu hari, seorang ulama sekaligus sosok yang dikenal sebagai bapak kedokteran dunia, yaitu Ibnu Sina, melakukan perjalanan dengan kuda kesayangannya. Di suatu tempat yang dianggap nyaman, Ibnu Sina berhenti untuk beristirahat. Kuda diikat di tempat yang sedikit teduh, diberi makan jerami dan dicampur rumput pilihan. Ibnu Sina tahu binatang tidak boleh dimusuhi, apalagi disiksa. Binatang harus disayang karena telah membantu manusia. Ibnu Sina duduk di tempat yang lebih teduh tidak jauh dari kuda, sambil menikmati bekal yang dibawanya. Tiba-tiba datang seseorang menunggang keledai. Ia berhenti dan mengikat keledainya berdekatan dengan kuda milik Ibnu Sina, dengan maksud supaya keledainya bisa memakan jerami dan rumput pilihan. Kemudian orang itu duduk di tempat Ibnu Sina. Ketika duduk dan ikut makan, Ibnu Sina mengingatkan, keledaimu jauhkan dari kudaku supaya tidak ditendang. Orang yang diajak bicara itu tersenyum dan menoleh ke arah kuda dan keledai. Dan terlihat si keledai ditendang oleh kuda hingga terluka cedera. Pemilik keledai marah-marah kepada Ibnu Sina dan meminta tanggung jawabnya. Ibnu Sina diam saja, sampai kemudian si pemilik keledai mendatangi hakim dan meminta Ibnu Sina membayar atas luka cedera keledainya. Saat ditanya oleh hakim, Ibnu Sina terdiam. Hakim kemudian bertanya kepada pengadu, apakah dia bisu? Orang itu menjawab, tidak, tadi dia bicara padaku. Hakim bertanya lagi, apa yang ia katakan? Orang itu kembali menjawab, jangan dekatkan keledaimu, nanti ditendang oleh kudaku. Setelah mendengar perkataan pemilik keledai, sang hakim tersenyum dan berkata kepada Ibnu Sina, Anda ternyata pintar, cukup diam dan kebenaran terungkap. Sambil tersenyum, Ibnu Sina berkata kepada hakim, tidak ada cara lain untuk menghadapi orang bodoh adalah dengan diam, dan kebenaran akan menunjukkan jalannya sendiri. Itulah sebabnya kenapa saya memilih untuk diam.